Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kajian dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan insya Allah kita akan membaca tentang fikih ikhtilaf di catatan yang ketiga. Fikih ikhtilaf pada catatan yang ketiga yang akan kita baca adalah macam-macam ikhtilaf. Dan nanti kita akan perhatikan dengan memakai jubah, dengan memakai sarung bisa melakukannya. Tapi kalau sholatnya pakai celana dia nggak bisa tatbik. Sebab ketika ditaruh di antara dua lutut, nanti dia akan kesulitan untuk menahan. Baik, sehingga praktek ini dulu pernah dilakukan, kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW. Karena ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, maka ini bukan lagi bernilai sunnah. Nah, selanjutnya, perbedaan yang sifatnya ragam, lalu kemudian disatukan dengan ijma'. Perbedaan yang sifatnya ragam, kemudian disatukan dengan ijma'. Ijma' siapa? Ijma' itu pasti setelah Nabi SAW, yaitu ijma' sahabat. Dalam rangka menghindari potensi permusuhan di tengah kaum muslimin. Misalnya adalah ragam dalam bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dengan 7 huruf. Dan 7 huruf itu adalah 7 dialek ya, yang ada di masyarakat Arab. Maka ada bacaan Al-Quran versi Quraisy, ada bacaan Al-Quran versi suku yang lain, yang mereka punya dialek yang berbeda ketika mengucapkan bahasa Arab. Sama seperti di tempat kita, bahasa Jawa itu ada banyak dialek. Ada bahasa Jawa, Jawa Timuran. Nanti agak ke barat sedikit ada bahasa Jawa agak halus ya, daerah Ngawi, kemudian Sragen ke barat. Nanti ke barat sedikit Solo lebih halus lagi, Jogja dan sekitarnya. Lalu ke barat lagi nanti ketemu Semu Ngapak ya. Sampai paling barat Ngapak banget. Kemudian ke barat lagi ada campuran dengan Sunda kayak Cirebon. Sehingga di situ ada dalam satu suku bahasa ternyata ada banyak dialek-dialek yang berbeda-beda. Sehingga bahasa orang sini dengan bahasa orang sana berbeda. Ya, dan Masya Allah ya, pengelompokan bahasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bahasa dan Allah kehendaki dia mengelompok di beberapa titik. Begitu kita sampai di Bojonegoro, maka bahasanya mirip dengan orang Cepu, bahasanya mirip dengan orang Blora, mirip juga dengan orang Ngawi. Mirip ya. Dengan orang Nganjuk itu mirip. Agak ke timur lagi, nanti ketemu Lamongan, mirip dengan Surabaya, Gresik. Nanti mungkin ke timur lagi akan ada bedanya dengan di beberapa titik ada Bondowoso, ya. Kemudian situ Bondo, Banyuwangi. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur bahasa hamba. Padahal semuanya bahasa Jawa. Cuman bahasa Jawa yang dialeknya berbeda-beda. Nah dulu masyarakat Arab juga seperti itu. Ada bahasa Quraisy, ada bahasa Arab Yaman, mungkin nanti di daerah yang lain beda lagi. Sehingga ada banyak dialek. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 7 bahasa, artinya 7 dialek. Maka saat Al-Quran itu diturunkan di zaman Nabi SAW, ada khilaf tanawu. Sampai pernah terjadi antara Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan salah satu sahabat yang lain, di mana sahabat ini membaca Al-Quran tidak sebagaimana bacaan Umar. Akhirnya Umar menggandeng sahabat itu lalu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang ini membaca tidak sebagaimana engkau ajarkan kepadaku. Lalu Nabi SAW bertanya, gimana bacaan kamu? Dibacalah Al-Quran itu. Lalu kamu wahai Umar, bagaimana bacaan kamu? Lalu Umar membacanya.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, hakadha unzil. Seperti ini dua-duanya yang pernah diturunkan. Ini benar, diturunkan kepadaku juga suaranya seperti itu, teksnya. Yang ini benar, diturunkan kepadaku juga teksnya seperti itu. Hakadha unzil. Sehingga dua-duanya berbeda, namun ini dua-duanya diajarkan oleh Nabi SAW. Dia masuk dalam kategori sunnah tanawwu, berbeda yang sifatnya ragam, dan itu sudah disatukan. Ya. Berbeda yang sifatnya ragam, punya landasan syariat, namun kemudian sudah disatukan. Disatukan di zaman siapa? Disatukan di zaman Utsman. Disatukan di zaman Utsman. Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa, dan semuanya berlaku di zaman Nabi SAW, kemudian di zaman Utsman disatukan. Dan penyatuan di masa Utsman ini atas usulan yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang digelari dengan sebutan sahibu sirrin Nabi SAW, pemilik rahasia Nabi SAW. Dan beliau mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Serta beliau paling banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda keburukan yang akan terjadi di akhir zaman. Beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair. Masyarakat pada umumnya bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Sementara aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Makhafatan ayyudrikani, karena saya khawatir itu akan mengenaiku. Dan dulu di buku ini pernah kita bahas ya, seputar masalah kodifikasi Al-Quran. Kemudian kita sebutkan sejarahnya secara ringkas, yang kesimpulannya bahwa tujuan Hudzaifah mengusulkan demikian, kata Hudzaifah, adrikin nas, segera tangani masyarakat untuk Al-Quran mereka. Karena kalau tidak, akan memicu terjadinya permusuhan di kalangan kaum muslimin. Karena ketika itu Hudzaifah ibnul Yaman melihat ada kejadian di Azerbaijan, ada 2 muslim yang berantem gara-gara beda bacaan Al-Quran. Padahal dua-duanya pernah diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian oleh Utsman bin Affan itu disatukan, dan beliau meminta kepada beberapa sahabat yang menulis Al-Quran, ada 3 sahabat, jika terjadi perbedaan antara bahasa A dengan bahasa B, maka satukan dengan menggunakan bahasa Quraisy, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling utama menurunkan pakai bahasa Quraisy. Baik, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah perbedaan ragam yang masih diberlakukan. Misalnya aneka doa iftitah, aneka redaksi doa ruku', aneka bacaan i'tidal, aneka doa sujud, doa saat duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Ini semuanya ada banyak variasinya. Di buku tafsir salat kami sebutkan banyak sekali itu ya. Misalnya doa iftitah ada banyak redaksi, doa ruku' ada banyak redaksi. Nabi SAW mengajarkan berbagai redaksi, dan kita disyariatkan membacanya secara bergantian. Contoh yang lain apa Pak? Misalnya beberapa gerakan dalam sholat. Terkadang beliau lakukan beberapa ragam ya. Kadang pakai model A, model B, dan seterusnya. Salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang perbedaan dalam bentuk ragam adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma itu, yaitu milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Dan ini terjadi pada saat peristiwa peperangan dengan Yahudi Bani Nadir. Para sahabat berbeda pendapat dalam mengambil keputusan terkait kebun Bani Nadir.
apakah boleh ditebang ataukah tidak? Di antara mereka ada yang menebang kebun kurma kampung Yahudi tersebut dengan tujuan Bani Nadir ini paling membanggakan kebun kurmanya. Mereka orang yang rajin bertani, kebun kurmanya bagus-bagus, dan buahnya banyak. Sehingga menjadi kebanggaan mereka. Bangga karena mereka bisa swadaya pangan. Tapi mereka ini penipu, pengkhianat, dan mau membunuh Nabi SAW diam-diam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Bani Nadir diusir. Nah, saat pengepungan Bani Nadir, sebagian sahabat ada yang menebang pohon kurma mereka dengan maksud agar mereka mau menyerah. Sehingga kebunnya itu dirusak dengan maksud agar mereka mau menyerah. Dan ada di antara mereka yang tidak mau menebangnya. Dan ternyata semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau ditebang maupun dibiarkan semuanya tidak berdosa. Itulah konsekuensi ikhtilaf tanawwu, di mana orang diberi pilihan, mau A silahkan, mau B silahkan. Selanjutnya adalah ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf at-tadad, yaitu bentuk ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan pendekatan di tengah umat. Perbedaan pendekatan di tengah umat. Artinya perbedaan ini bukan diajarkan Nabi SAW, tetapi muncul di tengah umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai konsekuensinya, dalam perbedaan ini hanya ada satu pendapat yang benar, sementara yang lain tidak benar. Hanya ada satu pendapat yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dengan demikian, dilihat dari nilai kebenarannya, hal-hal yang berbeda tersebut akan tampak saling bertentangan, karena yang satu benar, sedangkan yang lain salah. Yang satu benar, yang lain salah. Baik, nah berarti kita coba tuliskan secara garis besar perbedaan pendapat yang terjadi di tengah umat sebagai berikut ya. Jadi ikhtilaf itu ada dua, ada ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu itu semua benar, semua pernah diajarkan. Ini ciri khas ikhtilaf tanawwu, semua pernah diajarkan. Sehingga konsekuensinya semuanya benar. Hanya saja ikhtilaf tanawwu itu ada dua. Ada yang sudah disatukan, dan disatukan ini ada dua bentuk ya. Yang pertama, dinasakh di zaman Nabi SAW, dihapus di zaman Nabi. Dihapus di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, disatukan oleh ijma. Disatukan oleh ijma sahabat. Baik. Sehingga karena sudah disatukan, maka yang lain tidak berlaku. Yang berlaku hanya satu, yang lain tidak berlaku. Yang kedua, semua masih diberlakukan. Ada yang semua masih diberlakukan. Nah, untuk semua yang masih diberlakukan ini,
silahkan untuk tetap dipertahankan, silahkan untuk tetap diberlakukan, karena tidak ada satupun yang dihilangkan. Selanjutnya adalah ikhtilaf, ini tanawu ya. Kemudian berikutnya adalah ikhtilaf at-tadad, at-tanawu. Tulisan Arabnya tadi. Berikutnya adalah ikhtilaf at-tadad. Bagaimana bentuk ikhtilaf at-tadad? Tulisannya pakai dad. Ikhtilaf tadad adalah ikhtilaf yang terjadi di tengah umat. Terjadi karena, mungkin lebih tepat karena perbedaan pendekatan di antara umat. Sehingga misalnya ormas ini menggunakan pendekatan A, ormas ini menggunakan pendekatan B, ormas ini menggunakan pendekatan C, dan seterusnya. Madzhab ini menggunakan pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C. Maka di sini sumbernya bisa jadi sama, tapi cara memahaminya beda, sehingga menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Perbedaan pendekatan di tengah umat sehingga menghasilkan kesimpulan yang beda. Baik, ini ikhtilaf tadad. Nah, sekarang kita akan lihat ikhtilaf tadad ya. Jadi sekali lagi bahwasanya ikhtilaf tadad itu tidak semuanya diajarkan. Nabi SAW tidak mengajarkan adanya perbedaan ini. Namun beliau menyampaikan sebuah dalil, beliau menyampaikan hadis, lalu masyarakat beda dalam interpretasi. Ada yang menafsirkan dengan A, ada yang menafsirkan dengan B, dan seterusnya. Maka sebagai konsekuensinya, yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Sedangkan yang lain tidak mungkin semuanya benar. Karena kalau semuanya benar, berarti kebenaran saling bertentangan. Yang benar hanya satu, dan tidak mungkin semua benar. Karena kalau semua benar bukan tadad lagi, tapi jadi tanawu. Dan tadad kalau semua benar, ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena jika semuanya benar, maka kebenaran akan saling bertentangan. Baik, kita bisa memahami itu ya. Jadi kenapa kita tidak boleh mengatakan pokoknya semua 4 mazhab itu semuanya benar. Ini kalimat yang salah. Kalau ada orang mengatakan pendapat semua mazhab itu benar, ini kalimat yang salah. Sehingga kalau terjadi perbedaan antara mazhab A dengan mazhab B, misalnya sederhana saja ya, terkait masalah kunut. Terkait masalah kunut misalnya, kunut subuh. Yang satu mengatakan kunut subuh dianjurkan, yang satu mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Tidak mungkin kita katakan dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar berarti boleh milih, mau kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Tapi ini tidak. Harus pilih salah satu, mau kunut atau tidak. Baik, saya mau kunut. Ketika Anda pilih kunut, maka kalau sholat subuh terus kunut. Kecuali kalau Anda bermakmum di belakang orang yang tidak kunut. Dan sebaliknya, saya pilih tidak kunut. Maka setiap sholat subuh tidak kunut. Sehingga itu prinsip yang terjadi pada ikhtilaf tadad. Dan tidak mungkin dua-duanya benar. Kunut benar, tidak kunut juga benar. Karena kalau seperti ini jadinya kebenaran saling bertentangan. Itu contoh hanya dalam masalah kunut.
Dan masih banyak masalah yang lain, bahkan dibukukan oleh para ulama ya dalam banyak karya mereka yang menyebutkan ikhtilaf di antara mereka. Sekarang coba kita baca ini ya. Dilihat dari latar belakangnya, ikhtilaf tadad ada dua. Yang pertama adalah ikhtilaf tadad yang berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Berangkat dari semangat mengikuti kebenaran. Tetapi salah dalam ijtihad karena berbagai sebab. Itulah ikhtilaf yang terjadi karena perbedaan ijtihad, yang sering disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Baik, sekarang istilah ini kita kenal ya. Masyarakat secara umum kadang bingung, ikhtilaf ijtihadiyah itu apa sih? Kok sering beberapa dai menyampaikan ini ikhtilaf ijtihadiyah dan seterusnya. Nah, di sini kita coba lihat, ikhtilaf ini terjadi ketika ulama berijtihad. Mereka berusaha untuk mendekatkan kasus kepada kebenaran. Namun karena mereka manusia dan bukan nabi yang maksum, maka dalam melakukan pendekatan terkadang mereka keliru. Maka di antara sekian banyak ulama, gak mungkin salah semua. Dan gak mungkin benar semua. Karena ada banyak pendapat. Misalnya ada 10 ulama. Dari 10 ulama ini, ada yang berpendapat A 3 orang. Ada yang berpendapat B 2 orang. Ada yang berpendapat C 2 orang. Ada yang berpendapat D 3 orang. Dari pendapat A, B, C, D. Apakah mungkin semuanya benar? Tidak mungkin. Karena saling bertentangan nanti. Terus yang benar gimana? Yang benar salah satu. Nah, yang lain berarti salah, betul. Cuman mereka tidak berdosa karena mereka berijtihad. Dan Islam menghargai orang yang berijtihad meskipun keliru, selama dia berusaha untuk mencari kebenaran, berusaha untuk mendekatkan diri dengan kebenaran, mereka tetap dapat pahala. Nah, karena ikhtilaf ini terjadi disebabkan melalui proses ijtihad, maka disebutlah sebagai ikhtilaf ijtihadiyah. Perbedaan pendapat karena ijtihad. Nah, ikhtilaf jenis ini ada dua. Ikhtilaf ijtihadiyah ini ada dua. Yang pertama ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ada yang diperhitungkan dan ada yang tidak diperhitungkan. Bagaimana batasannya? Coba kita simak keterangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tentang khilaf mu'tabar dan khilaf yang tidak mu'tabar, diperhitungkan dan tidak diperhitungkan. Famal ikhtilaful muharram, ikhtilaf apakah yang haram? Qultu, maka aku sampaikan, kullu ma aqamallahu bihi al-hujjata fi kitabihi au ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam mansusan bayyinan lam yahillal ikhtilafu fihi liman alimahu. Kapan sebuah ikhtilaf itu jadi haram? Ya. Qultu, saya jawab, kullu ma aqamallahu bihil hujjah. Semua masalah yang telah Allah jelaskan dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, mansusan bayyinan, yang menunjukkan dalil yang tegas, lam yahillal ikhtilaf, maka tidak halal terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini, liman alimahu, bagi orang yang sudah mengetahui dalil. Sudah jelas ini kebenaran, kamu kenapa memilih yang lain? Maka ini ikhtilaf yang tidak halal. Kemudian beliau menyebutkan khilaf yang mu'tabar. Wa ma kana min dzalika yahtamilu ta'wil. Namun jika dalil itu masih memungkinkan untuk ditakwil. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Wa yudraku qiyasan. Dan masalah itu bisa dipahami berdasarkan qiyas. Maka ada yang dhahabal muta'awwil awil qais ilan ma'nan yahtamilul khabar awil qiyas. Lalu orang yang takwil itu tadi membawa kepada makna ya, atau makna qiyas yang memungkinkan. Wa in khalafahu fihi ghairuh, meskipun ada ulama yang lain yang berbeda pendapat dengannya. Lam aqul innahu yadhiqu alaihi dhiqal khilafi fil mansus.
Maka aku tidak mengatakan, aku tidak boleh mempersempit sebagaimana kasus ikhtilaf yang menyalahi dalil yang tegas. Baik, ini ikhtilaf yang mu'tabar. Jadi intinya di sini ada beberapa kemungkinan makna. Misalnya dalil A. Dalil A ini ada 5 kemungkinan makna. Lalu kita pilih salah satu. Baik, saya pilih makna yang ketiga. Saat kita pilih salah satu, belum tentu yang kita pilih itu berdasarkan hasil ijtihad yang benar. Ada yang milih B, ada yang milih C, dan seterusnya. Nah, ikhtilaf seperti itu disebut dengan ikhtilaf at-tadad yang mu'tabar. Berangkat dari ijtihad sehingga disebut dengan ikhtilaf ijtihadiyah. Dan karena ijtihad ini ijtihad yang mu'tabar, tujuannya adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran, maka ikhtilaf semacam ini hukumnya tidak sampai pada derajat menyalahi hadis Nabi SAW atau menyalahi apa yang sudah dituangkan dalam nas. Wallahu alam. Kemudian di sini kita sebutkan contoh masing-masing. Ada ikhtilaf ghair mu'tabar, ada ikhtilaf yang mu'tabar, ya. Dan detailnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampean peternak pengen jual hewan dengan harga yang bagus. Sampean mau berkorban pengen beli hewan dengan harga murah. Pengen patungan hewan kurban belum ada temennya. Sampean pengen berkorban dengan ukuran jumbo atau dengan jumlah yang banyak. Pengen berkorban tapi duit belum cukup. Yuk gabung di korbankita.com. Apa sih korbankita.com? Korbankita.com adalah marketplace hewan kurban yang menghubungkan antara peternak dan pembeli hewan kurban di seluruh Indonesia. Sampean bisa membeli hewan kurban dan mengirimkannya ke lokasi yang Anda mau. Transaksi di sini insya Allah lebih aman karena peternak sudah diverifikasi. Jika sampean beli di peternak satu wilayah, bisa gratis ongkir loh. Harganya juga bervariasi sesuai bobot dan ukuran. Korbankita.com juga bekerja sama dengan lembaga penyaluran hewan kurban. Hewan terjamin memenuhi syarat sah untuk berkorban. Dan yang lebih penting, akad di korbankita.com sesuai syariat. Jual beli hewan kurban ya di korbankita.com. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini, kalau kita sholat jamaah itu di depan kita kan ada yang batal kan di belakangnya itu maju, Ustaz. Bagaimana kalau yang batal itu agak di ujung, maksudnya di mungkin orang kedua dari ujung, sedangkan jamaah itu mungkin hanya 1,5 shot gitu. Jadi kan kalau mau ke samping kan jauh, Ustaz. Itu solusinya bagaimana, Ustaz? Demikian, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila yang batal itu berada di ujung shaf, sementara makmum yang berada di belakangnya ini berada di tengah dan jauh dengan ujung shaf, karena masjidnya gede misalnya, maka jika membutuhkan banyak gerakan, terlalu banyak harus berjalan lama, berjalan jauh, kami sarankan agar tidak mengejar yang pertama tadi, sehingga sampingnya merapat, tapi yang berada di belakang dia tetap di posisi semula, karena nanti jalannya jadi terlalu jauh, apalagi kalau masjidnya lebar ya, sehingga kalau jalan ke situ ya butuh jalan yang panjang. Tidak perlu dilakukan seperti itu, karena para ulama menilai batal ketika orang itu sholat sementara terlalu banyak bergerak, sampai ketika dilihat oleh orang yang berada di luar sholat. Kalau dilihat oleh orang yang nggak sholat, loh itu kok banyak bergerak, kenapa? Mereka akan menilai, oh dia sudah membatalkan sholatnya, atau dia nggak sholat. Sampai orang itu bisa menilai kalau orang ini nggak sholat karena saking banyaknya gerakan yang dia lakukan. Ya, jika sampai terjadi seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Halo. Bapak sudah terhubung? Iya. Silahkan. Baik, televisinya sebaiknya di mute. Baik. Saya mau tanya. Silakan. Gini, saya punya permasalahan di rumah saya. Itu saya kan mengikuti iuran yang jumlahnya lah. Untuk sapi kan orang peserta. Ya, itu kan lebih dari itu diberikan untuk pembelian kambing. Sisa uang itu untuk diberikan kambing. Nah, itu menurut pembelian kambing itu dari itu apakah bisa atau tidak? Itu aja yang saya tanya. Mohon maaf Bapak mendengar suara kami dengan jelas? Jelas. Baik, Bapak bisa pindah ke posisi yang sinyalnya bagus, karena putusnya tadi agak banyak. Iya. Baik, diulangi pertanyaannya. Di masjid sana kan ada yang ikut iuran. Ada, baik, coba Bapak ikuti kami ya. Iuran sapi 7 orang, sudah? Ya, 7 orang. Ada iuran sapi. Iuran kambing? Dibelikan kambing. Iuran sapi dibelikan kambing? Maksudnya sisa uang iuran sapi. Sisa iuran sapi dibelikan kambing? Ya, itu untuk bagi peserta yang bagi untuk orang kan untuk peserta dikatakan dari sapi yang tujuan untuk peserta yang tidak kebagian sapi. Ya, dari 7 orang. Berarti ada lebih dari 7. Iya, betul. Peserta tidak. Oh, baik. Jadi misalnya ada sapi 1 genap 10 orang tadi ya? Sapi 1 genap, terus ada 3 orang belum dapat pasangan. Ya, betul. Lalu itu dibelikan kambing. Ya, itu sah atau tidak yang kambing itu? Baik. Cukup Bapak? Cukup. Alhamdulillah, baik kami Pak. Baik. Jadi aturannya seperti ini ya. Aturannya seperti ini. Bahwa dalam berkurban hewan kurban harus punya pemilik. Dan pemiliknya ini tertentu. Sehingga tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini. Jamaah misalnya ada 10 jamaah. 10 jamaah. Iurannya berapa? Ya, misalnya iurannya 3 juta. 10 jamaah ini iurannya 3 juta. Lalu dari iuran 3 juta ini dibelikan 10 kambing. 3 juta ini dibelikan 10 kambing. Dari 10 kambing ini nggak jelas siapa pemiliknya. Pokoknya yang penting milik 10 jamaah ini. Udah ya, ini 10 kambing milik 10 jamaah. Nggak tertentu. Sehingga kambing 1, kambing 2, ini kambing 1, kambing 2, kambing 3, kambing 4. Ini nggak tertentu. Kambing 1 punya siapa? Nggak tahu. Kambing 2? Nggak tahu juga. Pokoknya 10 milik bersama. Nggak boleh kayak gini. Nggak boleh praktek kayak gini. Sehingga dia harus punya pemilik tertentu. Tidak boleh pemiliknya itu ngambang atau nggak jelas. Ini pemiliknya siapa? Milik bersama. Nggak boleh. Harus tertentu. Baik. Sapi bagaimana Pak? Sapi harus 7 orang tertentu. Kambing
Berarti di sini bukan harus ya, maksimal. Sapi maksimal 7 orang tertentu. Kambing harus dari 1 orang tertentu. Ya. Sehingga nggak boleh ada 10 kambing untuk 10 orang. 100 kambing ini milik siapa? Milik 100 orang. Yang ini punya siapa? Nggak tahu, pokoknya bareng-bareng milik 100 orang. Nggak bisa. Itu kayak ikan gitu ya. Ada orang ngerawat ikan di satu bak besar atau kolam besar. Lalu iuran 100 orang. Dibelikan 100 ekor ikan. Nah, dimasukkan semua dengan ukuran yang sama. Lele semua. Warnanya sama. Ini lelenya siapa? Nah, lele nggak ada penandanya. Semuanya lele. Pokoknya gini aja, ikan satu kolam ini ada 100 ekor, punya 100 orang. Nah kayak gitu nggak bisa dalam kurban. Sehingga harus ditegaskan, kambing A milik si A, kambing B milik si B, dan seterusnya. Sudah? Sapi juga seperti itu. 1 ekor sapi ini milik 7 orang ini namanya. Sapi yang ini milik 7 orang ini namanya. Harus ditegaskan orang tertentu. Terus bagaimana dengan kasus yang tadi ditanyakan? Iuran sapi genap 7 orang. Lalu ada orang lagi iuran kambing tapi nggak genap, baru dapat 3. Iuran sapi ya nggak genap. Di situ ada sapi 1, ya. Terus ada namanya ya, paijo, ya. Kemudian bejo, paimin, dan seterusnya. Ada sampai 7 orang. Sapi 2 mukidi. Terus Edi, Rudi, baru dapat 3. Gak komplit, ini masih kosong. Nah, terus ini dijadikan kambing. Ketika ini dijadikan kambing, maka uang mukidi berapa? Sekian juta. Baik, kalau kambingnya harganya berapa? Oh, ini masih ada kembalian. Masih ada kelebihan. Uang Edi sekian. Oh, ini masih ada kelebihan. Sehingga masing-masing dibelikan secara terpisah. Ini dibelikan kambing secara terpisah. Begini ya. Agar nanti masing-masing punya kambing sendiri-sendiri. Ini kambingnya Mukidi, kambingnya Rudi, dan seterusnya. Baik, kalau seperti ini yang terjadi insya Allah tidak masalah. Sehingga kalau iurannya 3 juta, harga kambing 2,4 atau harga kambing 3,2, ya dia harus nambahi atau dia dikembalikan kelebihannya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Ustaz, kita kan untuk Lebaran Idul Adha ini ada perbedaan. Nah, kita bekerja di salah satu, boleh menyebutkan nama instansinya, Ustaz? Bekerja di sebuah instansi? Iya, boleh kita sebutkan nama instansinya, Ustaz? Ya, kalau tidak begitu mendesak nggak usah saja. Selanjutnya? Jadi kan dari aturan instansi itu kita harus mengikuti aturannya. Misalnya kita harus sholat subuh di masjid mereka. Sementara rumah kita itu menempuh perjalanan 1 jam untuk kendaraan sepeda motor. Terus kita harus bayar zakat fitrah ke tempat mereka. Kemudian kita harus tarawih bersama mereka. Terus ikut pengajian mereka. Jadi semua apa yang mereka inginkan harus diikutin. Jadi apa yang harus kita lakukan itu, Ustaz? Bapak berada di posisi hanya mereka yang Bapak berada di posisi hanya mereka yang instansi ini yang menangani. Iya, saya kan sebagai bawahan. Bapak ini sama bawahannya kerja atau Bapak bekerja atau anggota? Bekerja sebagai bawahan. Sebagai? Sebagai pegawai biasa mereka gitu. Pegawai di instansi itu. Iya. Teman-teman kerja pun begitu juga, Ustaz. Misalnya kalau kita tidak ikut ke mereka, kita dikasih surat peringatan.
kemarin tuh saya sudah dapat surat peringatan pertama. Jadi saya kan berdalih gini, kalau saya sholat subuh ke tempat pekerjaan ini, resikonya kan besar, jalannya jelek, bisa saja nyawa saja hilang. Jadi mereka menjawab gini, kalau kamu nggak mau ngikutin aturan kami, silahkan keluar dari tempat kami, masih banyak kok yang mau bekerja di tempat kami, katanya gitu. Nah, sekarang kan udah mau masuk Idul Adha. Jadi mereka kan duluan Idul Adhanya. Jadi mereka mengatakan, kamu harus ikut. Kalau enggak, ya kamu bakalan lah dapat surat peringatan berikutnya, katanya demikian. Jadi tindakan yang kita harus lakukan itu seperti apa, Ustaz? Baik, Masya Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami paham ya. Baik, memang itulah salah satu di antara konsekuensi ketika seseorang bekerja di sebuah instansi dakwah yang kemudian instansi ini mewajibkan bagi para pengikutnya untuk mengadopsi semua fikihnya. Dan kalau tidak, dianggap tidak loyal. Padahal yang namanya fikih ada banyak perbedaan terjadi di sana. Dan alhamdulillah untuk semua instansi ahlu sunnah, saya sebut yang bermanhaj salaf, tidak pernah mewajibkan seperti itu. Setahu yang sepanjang yang kami tahu ya, instansi yang bermadzhab salaf sependek yang kami tahu tidak pernah mewajibkan seperti itu. Ada misalnya beberapa pesantren di Yogyakarta, pesantren A, pesantren B, pesantren C. Andai kan salah satu gurunya di pesantren itu beda pendapat dengan pihak pesantren, mau berhari raya di hari ini, yang satu berhari raya di hari ini, dikasih kebebasan. Sementara di sebagian lembaga, kadang mereka mewajibkan. Pokoknya semua anggota kami, karyawan kami harus mengikuti dan mengadopsi semua fikih yang kami miliki. Dan boleh dikata itu semi baiat. Ya. Meskipun tidak sampai pada pembaiatan untuk pengukuhan seorang kepala pesantren yang dia abadi, tidak, yang ditaati mutlak, ya, tidak, meskipun tidak sampai seperti itu, namun instansi ini mewajibkan kepada seluruh pengikutnya untuk ikut di sana, mengadopsi semua pendapatnya. Lalu bagaimana kalau terjadi semacam ini? Ya kita sarankan Anda punya hak untuk berbeda dalam masalah ini, karena kita tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu yang di luar keyakinan kita. Hari raya dia di hari Sabtu, sementara Anda mengambil hari raya di hari Ahad misalnya. Kalau kita ikut berhari raya di hari Sabtu, kita sedang berpuasa. Kenapa kita harus memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang itu di luar keyakinan kita? Sehingga pilihannya kalau memang mereka tidak ridho dengan itu, Bapak bisa keluar. Bapak bisa keluar dan tidak lagi bekerja di situ. Saya ya sudah punya gambaran ya instansi apa yang dimaksud. Bapak bisa keluar, sehingga kalau dia mewajibkan pokoknya harus sholat subuh di sini, zakat fitrah harus diantarkan di sini, ya. Harus jadi satu di sini, semua kegiatan masyarakatnya atau anggotanya harus disatukan di sini. Seharusnya tidak perlu demikian. Dan kita mengambil pelajaran seperti yang pernah terjadi di masa Imam Malik, dan saya cantumkan di buku kami, yaitu di buku fikih bermadhab, poin ke-9 dari prinsip bermadhab, larangan memaksakan madhab kepada orang lain. Dan kami berikan contoh apa yang dinyatakan oleh Imam Malik, di mana Imam Malik rahimahullah ditawari oleh raja tentang kisah Al-Muwatta yang pernah ditulis oleh Imam Malik. Beliau ditawari oleh raja. Muwatta yaitu raja Abu Ja'far Al-Mansur. Muwatta Imam Malik mau dicetak oleh kerajaan. Dinasah, ditulis dalam jumlah yang banyak, lalu dikirim ke berbagai penjuru wilayah negara kaum muslimin. Dan Abu Ja'far Al-Mansur berniat untuk mewajibkan seluruh kaum muslimin mengadopsi semua fikih di Al-Muwatta. Namun Imam Malik tidak bersedia.
Dan beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kaum muslimin, mereka sudah mendengar hadis, mereka sudah punya amalan, mereka sudah mengambil beberapa riwayat yang bisa jadi beda dengan Al-Muwatta. Sehingga kata beliau, wa in raddahum amma taqadu tasydidun. Jika Anda meminta mereka untuk meninggalkan pendapat yang selama ini mereka yakini, tasydid, ini sangat memberatkan bagi mereka. Kamu harus A, padahal keyakinan dia di B. Gimana dia akan melakukan A sementara keyakinan dia di B? Dan baik A maupun B ini dua-duanya adalah hasil ijtihad yang berpeluang benar dan berpeluang salah. Sehingga sebagaimana A belum pasti benar, B juga belum pasti benar. Tapi menurut masing-masing pelaku, dia meyakini B lebih benar. Yang sana meyakini A lebih benar. Maka jangan paksakan orang untuk mengikuti apa yang menjadi keyakinan Anda. Itu prinsip yang luar biasa. Ya, makanya kalau sampai ada model seperti tadi, kalau kamu mengikuti ini, kerja di sini, maka kamu harus mengadopsi semua yang ada di sini. Ya. Sampai sistematika nuzul wahyu, ya, itu saja harus diikuti. Pokoknya nanti belajarnya harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, nggak boleh. Maka kalau seperti itu yang terjadi, kami sarankan jika memang mereka tidak bisa ditawar, ya silahkan Anda mengundurkan diri. Setiap Muslim punya hak untuk mempertahankan keyakinannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo? Silakan, Anda sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Maaf, saya ingin mengutaminya. Ini di masjid kami ada 3 kambing kurban. Ada? Dan 3 kambing kurban. Nah, dan masjid panitia itu berencana memberikan 2 kambing untuk disumbangkan ke masjid lain. Baik. Pertanyaannya, apakah dibolehkan hak sohibul yang 3 tadi itu diambilkan dari 1 kambing yang dipotong oleh panitia? Hak sohibul, oh baik, paham ya. Nggih, ngaten mawon, Tat. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama yang perlu kita pahami bahwa panitia itu wakil dari sahibul kurban. Dan dia mendapatkan amanah dari sahibul kurban. Dan kita punya kaidah, wakil harus melakukan, ya. Jadi posisi panitia ini wakil bagi sahibul kurban. Sehingga dia dapat amanah melalui proses wakil ini. Jadinya statusnya adalah amanah. Dan wakil harus melakukan sesuai keinginan yang diwakili. Wakil harus melakukan sesuai keinginan yang diwakili. Sehingga harus mengikuti sesuai keinginan sahibul kurban selama tidak ada pelanggaran syariat. Ini prinsip, ya. Karena itu jika takmir atau panitia mau menyerahkan kambing yang dititipkan kepadanya ke orang lain, berarti ini kan sama dengan wakil mewakilkan. Sama dengan wakil mewakilkan. Berarti di sini sahibul kurban, SQ, dia serahkan ke panitia 1, lalu panitia 1 menyerahkan ke panitia 2, ke masjid yang lain, kan begini. Jadinya terjadi proses wakil mewakilkan. Bolehkah wakil mewakilkan? Jawabannya boleh wakil mewakilkan dengan syarat dapat izin dari sahibul kurban. Dapat izin dari yang mewakilkan. Jika dia ngasih izin, ya udah nggak apa-apa, kasihkan ke masjid yang lain. Silahkan. Tapi tidak bisa dia bertindak atas nama pribadi atau bertindak tanpa persetujuan dari sahibul kurban. Nanti sahibul kurban datang ke masjid, itu kambing saya mana?
Oh, mohon maaf sudah saya salurkan ke masjid yang lain. Loh, saya pengennya kurban di sini. Jangan disalurkan ke masjid yang lain. Tapi ini keputusan kami sudah sepakat seperti itu. Kalau Bapak tidak terima, ambil sendiri kambingnya. Yo, jangan kayak gitu. Yang mengirim ke sana bertanggung jawab, silahkan diambil. Nah, karena panitia hanyalah wakil. Dan dia boleh minta fee, ujroh. Kalau begitu, Anda mewakilkan kambing ini ke kami, saya minta fee. Nah, nanti dibayar. Jangan bayar pakai daging ya, bayarnya pakai uang. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, untuk posisi sahibul kurban 1, sahibul kurban 2, sahibul kurban 3. Ini kambing ya. Kambing A. Kemudian ini kambing B. Yang ini kambing C. Ini sudah dikirim. Tertinggallah kambing A. Kambing A ini kurban siapa? Kurban sahibul kurban 1 atau kurban mereka bertiga? Kurban 1 orang. Bukan kurban mereka bertiga, karena satu kambing tidak mungkin bisa dipakai untuk kurban 3 orang. Kambing hanya 1 orang. Sudah? Nah, masalah jatah sahibul kurban 2 dan 3 diambilkan dari kambing 1, ya. Jatah daging, insya Allah tidak masalah. Berarti kan statusnya sahibul kurban 1 memberi hadiah. Memberi hadiah kepada temannya sahibul kurban 2 dan SQ 3. Dia ngasih hadiah ke sahibul kurban 2 dan sahibul kurban 3. Sah-sah saja. Namun jadinya sahibul kurban 2 dan 3 itu tidak makan hewan kurbannya sendiri. Dan itu berarti dia kehilangan sunnah makan hewan kurbannya sendiri. Kehilangan sunnah makan hewan kurbannya sendiri yang itu dipraktikkan Nabi SAW. Sehingga sahibul kurban 1 yang makan hewannya sendiri, sementara teman-temannya yang lain dia diberi oleh orang lain. Dan secara hukum tidak masalah. Kurbannya sah. Selama yang dikirim ini juga disembelih ya, jangan dirawat. Sama-sama disembelih di hari Idul Adha, insya Allah sah sebagai kurban untuk sahibul kurban 2 dan 3. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.